selamat datang di video belajar bersama Niat. Di video kali ini kita akan belajar cara manajemen file dan user di Linux. Sebelum itu, kita akan membuka terminal. Jika kalian tidak menemukan terminal, kalian bisa cari di search. Bisa kalian ketik terminal. Kemudian kalian bisa pilih enter. Dan di sini kalian bisa pilih untuk full screen untuk lebih besar. Nah, ini kalian bisa agak zoom sedikit ya teman-teman. Sebelum itu kalian tahu nggak sih fungsi dari terminal itu apa? Fungsi dari terminal sendiri itu adalah sebagai jembatan teks untuk memberikan perintah langsung ke Linux. Jadi itu terminal itu sebagai media perantaranya gitu loh teman-teman. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah mengetikkan perintah pwd. Kalian masih ingat perintah pwd? Pwd itu apa sih? PWD adalah print working directory yang memiliki fungsi untuk mengecek saat ini kita ada di directory aktif apa sih kayak gitu. Nah, kita berarti sedang ada di directory home. Kemudian kenapa kita harus mengetikkan perintah pwd setiap masuk ke terminal? Alasannya itu agar kita tidak terjadi kekeliruan saat ingin membuat suatu folder ya, saat masuk ke suatu folder kayak gitu teman-teman. Nah, di sini sekarang kita mau buat folder baru bernama project atau apapun. Nah, di sini kita akan membuat folder baru dengan menuliskan perintah mkdir. Nah, mkdir sendiri itu adalah make directory yang memiliki fungsi untuk membuat membuat folder baru. Di sini kita masukkan perintah mkdir. Nah, mkdir itu kan membuat folder baru. Nah, di sini kita mau membuat apa nih teman-teman? Membuat folder apa? Kalau aku di sini contohnya kita bikin folder project dan kita enter. Setelah itu kita ketik ls. Ls itu masih ingat kan teman-teman? Ls itu untuk mengecek folder apa aja sih yang ada di directory itu. Maka kita masukkan perintah ls. Nah, ini muncul ya teman-teman, muncul project yang dimana berarti kita sudah berhasil nih membuat folder baru. Kemudian kita akan masuk ke file project atau ke folder project, maka kita akan masukkan perintah cd project, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan perintah pwd untuk mengecek. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke folder project ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat file baru di Linux. Caranya itu kita akan ketikkan perintah touch. Touch itu memiliki fungsi untuk membuat file kosong ya teman-teman. Kemudian kita masukkan touch. Nah, di sini kita akan membuat file data.txt. Berarti kita akan masukkan perintah touch data.txt. Berarti artinya itu kita akan bikin file data.txt. Nah, kemudian kita enter. Setelah itu kita akan masukkan perintah ls untuk mengecek apakah sudah terrebut atau belum. Nah, ini tandanya di dalam folder project sudah ada file data.txt ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyalin atau mengcloning file ini menjadi backup dengan perintah cp. Cp itu memiliki kepanjangan dari copy, cp data.txt, kemudian tulis backup .txt, kemudian kita enter.
Nah, kemudian kita masukkan perintah ls untuk mengecek. Nah, di sini tandanya di dalam folder project sudah ada file atas nama backup dan atas nama data ya teman-teman. Kemudian di sini kita mau mengubah nama file yang tadi tulisan backup menjadi file hasil mungkin atau apa. Di sini kalian bebas untuk menamai file-file yang kalian akan buat. Nah, di sini kita akan masukkan perintah mv. Mv itu artinya move, yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk memindahkan file ke direktori lain, atau untuk yang kedua untuk merename atau mengubah nama file yang akan file seperti yang kita akan lakukan sekarang ini. Nah, kita masukkan perintah mv backup mv spasi backup txt menjadi hasil titik txt. Nah, di perintah ini maksudnya adalah kita akan merubah file backup txt menjadi hasil txt ya teman-teman. Kemudian kita pilih enter, kita tekan enter. Nah, di sini kita akan ngecek menggunakan ls. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya sebelum kita masukkan perintah mv dan setelah kita lakukan perintah mv ya teman-teman. Saat belum masukkan perintah mv, itu tuh file yang tertera itu kan backup txt dan data txt. Tapi setelah kita masukkan perintah mv backup txt dan hasil txt, maka hasil yang keluar adalah file data txt dan hasil txt ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil merubah nama backup txt menjadi hasil txt. Kemudian di sini kita akan belajar menghapus file ini ya teman-teman, salah satu file. Nah, ini kita akan masukkan perintah rm. Kepanjangan dari rm sendiri itu adalah remove file, atau fungsinya itu untuk menghapus ya teman-teman. Dengan catatan, saat kalian menggunakan perintah rm di Linux, di terminal Linux ini, file yang dihapus menggunakan rm akan hilang secara permanen. Jadi kalau misalkan kalian saat di laptop itu kan kalian misal menghapus file masih ada di recycle bin, tapi kalau misalkan di sistem operasi Linux ini atau di terminal ini kalian menggunakan perintah rm, otomatis file kalian yang hapus tadi itu akan hapus secara paten atau permanen dan tidak bisa dipulihkan. Jadi pastikan kalau kalian mengetikkan perintah rm itu kalian benar-benar sudah yakin atau sudah pasti untuk menghapus file yang itu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ketikkan perintah rm underscore hasil txt. Nah, di sini kita akan menghapus file txt ya teman-teman. Kemudian kita masukkan enter. Dan di sini kita akan ngecek pakai ls. Nah, setelah kita masukkan perintah rm hasil txt, maka ketika kita masukkan perintah ls munculnya hanya data txt. Berarti tandanya kita sudah berhasil menghapus file si hasil txt tadi ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengedit file dengan perintah v. Dan sekarang kan kita hanya punya file data txt yang masih kosong. Nah, kita tuh mau mengisi nih si file ini. Kita masukkan perintah v, kemudian data txt. V itu fungsinya untuk mengisi data ya teman-teman. Yang ini tuh mengisi data, sedangkan data txt adalah file yang akan kita isi. Kemudian kita pilih enter. Nah, ketika di enter akan munculnya seperti ini ya teman-teman. Maka kita akan menekan di sini, kita akan tekan tombol i di keyboard agar muncul insert seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita baru mengetik di bagian atas. Contoh saja seperti ini. Halo, ini adalah file praktikum Linux saya. Nah, ini buat kalimatnya kalian bisa terserah ya, kalian mau coba-coba seperti apa. Kemudian, setelah kalian ketik seperti ini, kalian kan perlu menyimpan filenya kan. Caranya itu, cara menyimpan dan keluarnya, kalian pilih di keyboard, pencet tombol ESC, kemudian kalian masukkan tulisan titik 2 W dan key. Lihat ya teman-teman di paling bawah titik 2 W dan key. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah menulis perintah tersebut, kalian bisa pilih enter. Nah, tadi saat kita menuliskan perintah titik 2 W dan key itu, artinya adalah W memiliki arti sebagai write atau simpan, dan key artinya quit atau keluar. Jadi W dan key itu menyimpan dan keluar ya teman-teman maksudnya. Nah, untuk memastikan isi yang tersimpan tadi, kita bisa masukkan perintah cat data txt. Kita ini akan melihat isi file yang tadi kita buat ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah benar ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan belajar membuat manajemen user baru. Langkah pertamanya itu kita akan masuk ke root kembali seperti di video sebelumnya. Kita masukkan perintah su, kemudian masukkan password. Kemudian kita enter. Di sini kalau saat pengisian password itu emang tidak dimunculkan ya teman-teman, karena untuk keamanan sistem operasinya sendiri. Nah, di sini kalau tandanya kalau kita sudah berhasil masuk ke root, akses root, tandanya simbol akhir simbol akhir itu yang awalnya dolar menjadi pagar, itu berarti menunjukkan bahwasanya kita sudah berhasil masuk ke root. Nah, di sini kita akan menambahkan user baru, yaitu kita tuliskan perintah add user staff 1, kemudian kita enter. Nah, di sini tuh user staff 1 sudah terdaftar di sistem tapi belum bisa digunain teman-teman. Nah, di sini kita harus mengatur password yang ada. Masukkan perintah password terus staff 1. Kemudian kita pilih enter. Nah, di sini kita bisa masukkan password untuk user staff 1 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, jangan lupa kita untuk kembali lagi masukkan passwordnya. Kemudian kita enter lagi. Nah, password update successful, berarti kalian sudah berhasil update sih passwordnya.